Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan suara Anda. Selain dua tadi mengenai apa yang disampaikan Sri Mulyani, lebih kepada mengenai inisiatif semuanya dari Bank Sentral atau Bank Indonesia. Satu hal yang penting yang disampaikan oleh Menteri Keuangan yang Ketua KSSK juga adalah statement mengatakan bahwa tidak ada kerugian negara dalam pengucuran bailout Bank Senturi. Pak Ramson, setujukah Anda? Saya kurang setuju, tapi ada potensi ada kerugian keuangan negara karena memang LPS itu keuangan negara menurut pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 pasal 2 ayat I. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah itu termasuk keuangan negara. Dan juga modal pertama itu 4 triliun juga dari APBN, itu keuangan negara. Nah, jadi itu sebenarnya tidak debatable, itu secara hukum itu keuangan negara. Yang kedua, tadi saya kurang setuju terlalu dari teman-teman dari Pansus terlalu menyerang Menteri dari sisi proses pembahasan oleh KSSK. KSSK itu siapapun yang diundang, apapun pembahasan di situ, apapun referensi di situ itu diberikan otoritas yang kuat oleh Perpu untuk menentukan sistemik atau tidak dan untuk menentukan pembiayaannya. Sebenarnya itu bukan di situ yang terus dicerita. Artinya nggak ada masalah di situ sepanjang Perpu itu masih berlaku. Kita beralih ke Profesor ini soal keuangan negara. Karena keuangan negara itu, LPS ini badan hukum. Itu di seluruh dunia, common law, civil law, badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri. Nah, undang-undang keuangan negara kita sudah ada fatwa Mahkamah Agung, salah satunya tentang BUMN, mengatakan bahwa pasal 2G itu tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, apa yang dikhawatirkan sekarang, sebenarnya kalau bukan keuangan negara nanti tidak bisa tindak pidana korupsi. Saya berpendapat undang-undang tindak pidana korupsi kita robah bahwa korupsi itu bukan saja keuangan negara, tetapi juga bukan keuangan negara. Bagaimana cepat? Pakai Perpu saja. Jangan Perpu lagi, nanti bermasalah begitu. Tidak apa-apa. Kita tinggalkan soal terminologi, tapi sebetulnya saya ingin Pak Ramson, Mas Yudi dan juga Profesor, apakah memang betul-betul sudah ada kerugian negara dalam kasus bailout ini? Bagaimana Anda melihatnya? Tidak, karena ini penyertaan. Kemana 6,7 triliun? 6,7 triliun penyertaan modal sementara yang harus dia lepas, LPS lepas dalam waktu 3 tahun. Dan kalau tidak optimal diperpanjang 2 tahun, jadi 5 tahun. Jadi 5 tahun lagi kita lihatlah. Ada tidak kerugian negara? Satu ya, kalau dia tidak capai 6,7 triliun, katakan 5 triliun, kurang 1 triliun, tapi negara untung karena tidak ada krisis ekonomi. Rakyat tidak tidaknya krisis ekonomi itu masih debatable begitu ya, kemungkinan ada tidak. Pak Ramson silakan, ada tidak kerugian negara apa sebetulnya? Apa yang dikemukakan Profesor itu kan belum terjadi, bahwa keuangan negara sekarang digunakan untuk bailout. Potensial ada kerugian negara, potensial ini. Karena uang 6,7 itu masih tanda tanya kemana? Apakah masih tersimpan? Apakah sudah dikucurkan kepada para nasabah? Sudah dikucurkan, sudah masuk ke individu-individu melalui bank tersebut. Itu masih debatable mengenai ada kerugian negara. Tetapi itu yang dimasukkan itu adalah keuangan negara kalau dari sisi undang-undang keuangan negara. Tadi yang fatwa itu adalah pasal 2 ayat G. Kalau ini pasal 2 ayat I ini yang termasuk dikelola oleh LPS tersebut. Jadi Anda melihat memang ada kerugian negara. Kalau kita lihat modal awal pemerintah 4 triliun, sedangkan modal LPS itu 8 triliun uangnya. Yang dipakai mungkin bukan yang dari 4 triliun, tapi dari yang 14 triliun sisanya tadi. Jadi pada saat sekarang belum sampai merugikan negara, kecuali modalnya habis semua sehingga pemerintah. Karena Anda beranggapan memang uang LPS bukan uang negara, begitu ya? Karena itu memang diambil dari uang premi dan uang iuran pertama dari bank yang ikut penjaminan LPS.